Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, tadi kita sudah belajar tentang proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada proses perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, sebelum belajar, kita baca dulu basmalah dan sholawat Nabi bersama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Kalian mampu mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Kemudian kalian juga mampu menyebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami dengan benar. Mari kita simak materi berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan putih. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. 1. Yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami atau perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif secara buatan atau dengan bantuan manusia. Pada perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan berasal dari bagian tubuh tumbuhan itu sendiri, misalnya daun, batang, dan akar. Berikut merupakan beberapa jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. 1. Yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Umbi batang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Umbi batang mampu memunculkan tunas maupun akar sehingga kerap dijadikan bahan perbanyakan vegetatif oleh manusia. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Yang kedua yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berbentuk atau yang bentuknya berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis terdiri atas daun yang mengelilingi cakram atau batang dan membengkak di dalam tanah. Pada permukaan atasnya terdapat buku-buku atau ruas yang tumbuh daun tebal dengan satu atau dua kuncup ketiak yang letaknya berdekatan sehingga berlapis-lapis. Pada permukaan bawah buku juga terdapat akar serabut, tepat di bawah batangnya. Umbi lapis baru yang berasal dari tunas ketika keluar akan muncul tunas dan membentuk tunas baru yang disebut dengan siu. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga tulip. Yang ketiga yaitu umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membesar dan mengandung cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu ada bunga dahlia. Nah, bagaimana dengan wortel, lobak, dan singkong?
Umbi dari wortel, lobak, dan singkong hanyalah akar yang berubah menjadi cadangan makanan. Umbi akar wortel akan menjadi alat perkembangbiakan jika ditanam dengan pangkal batang. Yang keempat yaitu rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Batang tersebut secara mendatar dan tampak seperti akar. Rizoma juga dikenal dengan sebutan akar tinggal atau rimpang. Selain sebagai alat perkembangbiakan, rizoma juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma yaitu kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Yang kelima ada tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Meskipun tunas ini tumbuh dari batang induknya, namun induknya tidak tergantung pada tumbuhan induk tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah tebu, pisang, dan bambu. Selanjutnya ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Nah, tunas adventif ini ada dua, yaitu tunas pada akar dan tunas pada daun. Tunas pada akar contohnya adalah sukun dan cemara. Sedangkan tunas pada daun contohnya yaitu cocor bebek. Cara menanam cocor bebek sangatlah mudah, yaitu cukup diambil daun yang tua, kemudian diletakkan pada tanah, maka akar tumbuh tunas baru. Yang ketujuh yaitu geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar atau merambat di permukaan tanah. Tanaman baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak bergantung pada induknya. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragi atau stolon yaitu ada stroberi, begagan, dan rumput teki. Selanjutnya ada spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora berbentuk seperti biji, tetapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Spora dapat dilihat dengan mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Pada tumbuhan paku, sporangium terletak di bagian bawah daun. Jika bagian bawah daun dibalik, kita dapat melihat kotak spora di bagian tepi daun. Nah, ini adalah gambar dari kotak spora atau sorus atau juga sporangium. Nah, sudah tahu kan? Macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, sekarang apa manfaat dari perkembangbiakan vegetatif secara alami? 1.
tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. 2. Tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama dengan induknya. Yang ketiga, lebih mudah dilakukan dan dapat dilakukan pada tumbuhan yang tidak menghasilkan buah atau biji. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal dalam bentuk Google Form pada Google Classroom. Silakan kalian kerjakan dengan teliti dan tepat waktu. Nah, selamat mengerjakan, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.